Selama 35 tahun, hidup saya dipenuhi suara murid-murid yang memanggil nama saya. Saya guru, dan itu adalah identitas saya. Tapi setelah pensiun, rumah tiba-tiba terasa sunyi. Saya sering sakit kepala, asam lambung naik, padahal dokter bilang tubuh saya baik-baik saja. Saat seragam dinas itu tergantung diam di lemari, saya sadar yang sakit bukan hanya badan saya, tapi hati saya. Saya kehilangan peran, kehilangan makna, dan disitulah saya belajar. Tidak semua penyakit bisa sembuh tanpa menyentuh luka di dalam jiwa. Bayangkan sebuah rumah yang dulunya riuh dengan suara tawa anak-anak, suara piring beradu di pagi hari, dan langkah kaki yang terburu-buru mengejar waktu kerja. Namun kini, rumah itu sunyi senyap. Hanya terdengar detak jam dinding yang seolah menghitung sisa waktu yang berjalan begitu lambat. Inilah yang dirasakan oleh Pak Ruslan, 68 tahun, dari Surabaya. Dulu, beliau adalah seorang kepala gudang yang disegani. Ponselnya tidak pernah berhenti berdering, dan setiap keputusannya ditunggu banyak orang. Namun pagi ini, Pak Ruslan hanya duduk di teras depan, menatap jalanan yang kosong dengan tatapan nanar. Ia merasa seperti mesin tua yang sudah dicabut kabelnya, diletakkan di sudut ruangan berdebu, dan tidak lagi dibutuhkan oleh siapapun. Perasaan ini bukan sekadar bosan, ibu dan bapak, tetapi sebuah luka tak berdarah yang perlahan menggerogoti semangat hidup, membisikkan kata-kata menyakitkan bahwa masa jayanya sudah habis dan ia kini hanyalah penonton di panggung kehidupan orang lain. Perasaan tidak lagi berguna ini seringkali datang menyelinap tanpa permisi, masuk ke dalam kamar tidur kita saat lampu sudah dipadamkan. Rasanya seperti ada lubang besar di dada yang tidak bisa ditutup. Meskipun kita sudah makan kenyang atau tidur cukup, kita melihat anak-anak sudah sibuk dengan karir dan keluarga barunya, cucu-cucu yang asik dengan gawai mereka, dan dunia yang berlari begitu cepat meninggalkan kita yang berjalan tertatih. Seringkali kita bertanya dalam hati, apakah tugasku di dunia ini sudah selesai? Apakah aku hanya tinggal menunggu waktu? Pertanyaan ini berat sekali, ibu dan bapak. Ia lebih berat daripada mengangkat beras sekarung, karena beban ini menindih langsung ke ulu hati. Banyak lansia yang menyembunyikan air matanya di balik senyuman palsu saat anak-anak berkunjung, padahal di dalamnya, jiwanya berteriak ingin didengar, ingin dianggap ada, dan ingin kembali merasa penting. Rasa hampa ini adalah musuh yang nyata, namun seringkali tidak terdeteksi oleh dokter manapun. Ia tidak terlihat di hasil ronsen, tidak terukur di alat tensi darah, tetapi ia mampu membuat tubuh yang sehat menjadi layu dalam waktu singkat. Mungkin ibu dan bapak pernah merasakan hal yang sama, saat bangun tidur dan bingung harus melakukan apa, karena tidak ada lagi target yang harus dikejar. Rasanya seperti kehilangan kompas di tengah lautan luas. Namun, percayalah, ibu dan bapak tidak sendirian dalam perahu ini. Perasaan ini manusiawi, dan yang paling penting, perasaan ini bukanlah akhir dari segalanya. Justru, ini bisa menjadi tanda bahwa jiwa ibu dan bapak sedang meminta perhatian lebih, meminta untuk dirawat dengan cara yang berbeda dari masa muda dulu. Kita ada di sini untuk membicarakan hal itu bersama-sama, dari hati ke hati, sebagai sesama pejuang kehidupan. Sebelum kita melangkah lebih jauh untuk mengobati luka batin ini, saya ingin menyapa ibu dan bapak terlebih dahulu dengan penuh kasih sayang. Bagaimana kabarnya hari ini, ibu dan bapak? Semoga hati Anda sedikit lebih ringan hari ini dibandingkan kemarin. Saya ingin mengajak ibu dan bapak untuk saling menguatkan satu sama lain di sini. Tolong tuliskan di kolom komentar, dari kota mana ibu dan bapak menonton video ini? Biarkan kita melihat betapa banyaknya saudara-saudara seumuran kita dari Sabang sampai Merauke yang juga sedang duduk menyimak, mungkin sambil meminum teh hangat, mencari setitik cahaya untuk kembali bersemangat. Kehadiran ibu dan bapak di kolom komentar adalah bukti bahwa kita masih ada, kita masih bersaudara, dan kita masih saling peduli. Topik ini menjadi sangat krusial karena perasaan tidak berguna adalah pintu gerbang menuju penurunan kesehatan fisik yang drastis. Ketika pikiran kita percaya bahwa saya sudah tidak dibutuhkan,
Tubuh secara otomatis akan merespons dengan menurunkan sistem kekebalannya. Lihatlah kisah Bu Widya, 64 tahun, dari Semarang. Beliau adalah pensiunan guru yang mendedikasikan 35 tahun hidupnya untuk mencerdaskan anak bangsa. Setiap hari ia dikelilingi murid-murid yang memanggil namanya. Namun setelah pensiun, keheningan rumah membuatnya sering sakit kepala dan asam lambung naik tanpa sebab medis yang jelas. Bu Widya merasa identitasnya hilang bersamaan dengan seragam dinas yang kini tergantung kaku di lemari. Ini membuktikan bahwa kehampaan hati bisa bermanifestasi menjadi penyakit fisik yang nyata. Kita tidak bisa hanya mengobati sakit badannya saja tanpa menyentuh akar masalahnya, yaitu perasaan kehilangan peran dalam hidup. Kita sering lupa bahwa manusia itu seperti tanaman. Kita butuh matahari berupa tujuan hidup untuk tetap tumbuh dan berbunga, berapapun usia kita. Jika tanaman diletakkan di ruang gelap tanpa cahaya, ia akan layu, begitu pula jiwa manusia. Banyak lansia yang terjebak dalam rutinitas makan, tidur, nonton TV yang berulang-ulang hingga mati rasa. Padahal, masa tua seharusnya menjadi masa panen kebahagiaan, bukan masa penantian yang menyiksa. Perasaan tidak berdaya ini jika dibiarkan akan memicu depresi terselubung. Lansia menjadi malas makan, malas bergerak, dan menarik diri dari lingkungan. Ini adalah lingkaran setan yang berbahaya. Kita harus memutus rantai ini sekarang juga, karena ibu dan bapak berhak untuk tersenyum lebar dan merasa bangga dengan diri sendiri, persis seperti saat ibu dan bapak muda dulu, meskipun dengan cara dan kapasitas yang berbeda. Mari kita renungkan cerita Pak Anton, 72 tahun, dari Medan. Beliau tinggal bersama anak dan menantunya yang sangat baik dan berkecukupan. Semua kebutuhannya dipenuhi. Ia tidak perlu bekerja, tidak perlu memikirkan tagihan listrik. Namun, Pak Anton justru sering menangis diam-diam di kamar mandi. Ia berkata kepada saya merasa seperti tamu di rumah sendiri. Saya merasa seperti parasit yang hanya menumpang makan. Padahal anaknya sangat menyayanginya. Tapi perasaan tidak berkontribusi membuat Pak Anton kehilangan harga diri. Ini menunjukkan bahwa kenyamanan materi saja tidak cukup. Jiwa lansia membutuhkan pengakuan, membutuhkan rasa bahwa keberadaannya membawa manfaat, sekecil apapun itu. Tanpa rasa berguna, kemewahan dan kenyamanan justru bisa terasa seperti penjara emas yang menyepikan. Pentingnya topik ini juga terletak pada bagaimana kita mendefinisikan ulang makna berguna itu sendiri. Selama ini, masyarakat, dan mungkin diri kita sendiri, mengukur kegunaan seseorang dari seberapa banyak uang yang dihasilkan atau seberapa tinggi jabatan yang dipegang. Ketika pensiun, ukuran itu hilang, dan kita merasa nol. Padahal, kontribusi seorang lansia tidak lagi dinilai dari otot dan keringat, melainkan dari doa, kebijaksanaan, kehadiran yang menenangkan, dan senyuman tulus. Kita perlu mengubah kacamata kita dalam memandang diri sendiri. Jika kita terus memakai kacamata masa muda untuk menilai diri kita di masa tua, kita akan selamanya merasa kurang. Topik hari ini akan membantu ibu dan bapak mengganti kacamata tersebut dengan yang lebih jernih, lebih bijak, dan lebih memanusiakan diri sendiri. Melalui pembahasan ini, kita akan belajar bahwa masa tua bukanlah sisa-sisa debu kehidupan, melainkan puncak dari sebuah gunung yang indah. Pemandangan di puncak memang berbeda dengan di lereng. Udaranya lebih tipis, tapi pemandangannya lebih luas dan melegakan. Ibu dan bapak harus tahu bahwa keberadaan Anda di dunia ini masih sangat krusial bagi keseimbangan alam semesta, setidaknya bagi keseimbangan keluarga dan lingkungan sekitar. Jangan biarkan bisikan negatif di kepala mengalahkan fakta bahwa Anda adalah permata yang telah ditempa oleh waktu. Kita akan bangkit bersama, menata kembali kepingan hati yang berserakan, dan menemukan kembali nyala api semangat yang mungkin sempat redup tertiup angin kesepian. Langkah pertama untuk mengobati rasa hampa ini adalah dengan berdamai pada kenyataan bahwa musim hidup kita telah berganti. Ibu dan bapak, bayangkan pohon mangga yang rimbun. Di masa muda, kita adalah fase di mana pohon itu berbuah lebat, sibuk memberi makan banyak orang, ditarik sana-sini, dan menjadi pusat perhatian. Namun sekarang, kita berada di fase menjadi akar yang kokoh dan batang yang menaungi.
Akar tidak terlihat mencolok seperti buah. Ia tersembunyi di dalam tanah, gelap, dan sunyi. Tapi tanpa akar, pohon itu akan tumbang. Jangan pernah merasa iri pada masa muda Anda sendiri. Banyak lansia yang menderita karena terus-menerus membandingkan dirinya yang sekarang, yang mungkin jalan saja sudah sakit lutut, dengan dirinya yang dulu sanggup lari maraton. Itu adalah perbandingan yang tidak adil dan hanya akan menyakiti hati sendiri. Terimalah bahwa peran kita sekarang bukan lagi sebagai pemain utama yang berlarian di lapangan, melainkan sebagai pelatih yang melihat permainan dengan bijak dari pinggir lapangan. Kita perlu mendefinisikan ulang kata berguna. Selama puluhan tahun, otak kita dicuci oleh dunia kerja bahwa berguna artinya menghasilkan uang, membangun gedung, atau menyelesaikan laporan. Padahal, definisi berguna di mata Tuhan dan kemanusiaan jauh lebih luas dari itu. Memberikan senyuman tulus pada tukang sayur yang lewat, mendoakan keselamatan cucu yang sedang sekolah, atau sekadar menjadi pendengar yang baik bagi pasangan, itu adalah bentuk kegunaan yang luar biasa. Nilai diri ibu dan bapak tidak berkurang sedikit pun hanya karena ibu dan bapak tidak lagi pergi ke kantor setiap pagi. Emas tetaplah emas. Entah ia sedang dipakai sebagai perhiasan di leher ratu, atau tersimpan diam di dalam laci beludru. Nilainya sama berharganya. Hentikan menghakimi diri sendiri dengan standar duniawi yang keras dan tidak kenal ampun itu. Mulailah melihat diri Anda dengan kacamata kasih sayang, sebagaimana ibu dan bapak memandang cucu bayi yang belum bisa apa-apa tapi sangat berharga. Mari kita belajar dari perjalanan Pak Darman, 70 tahun, dari Makassar. Pak Darman dulunya adalah seorang mandor proyek bangunan yang sangat tegas. Suaranya lantang, telunjuknya sakti. Apa yang ia tunjuk pasti dikerjakan anak buahnya. Ketika pensiun dan stroke ringan menyerang, ia tidak bisa lagi berteriak atau berjalan cepat. Di rumah, ia mencoba mengatur anak-anaknya seperti mengatur kuli bangunan. Akibatnya, anak-anaknya menjauh karena merasa tidak nyaman. Pak Darman merasa hancur, merasa dibuang, dan merasa tidak ada gunanya lagi hidup karena wibawanya hilang. Ia sering duduk termenung di kursi rotan terasnya, menatap nanar ke arah jalan raya, merasa dunia sudah melupakannya. Hatinya seperti kaca yang retak, penuh dengan kekecewaan karena tidak lagi memegang kendali atas apapun, bahkan atas tubuhnya sendiri. Namun, titik balik Pak Darman terjadi ketika ia berhenti berusaha menjadi mandor dan mulai belajar menjadi sahabat. Suatu sore, cucunya yang remaja pulang sekolah dengan wajah murung karena putus cinta. Pak Darman yang biasanya kaku, kali ini hanya diam dan menepuk pelan kursi di sebelahnya, mengisyaratkan cucunya untuk duduk. Ia tidak memberi nasihat keras, ia hanya mendengarkan. Untuk pertama kalinya, ia merasa dibutuhkan bukan karena kekuatannya, tapi karena kelembutannya. Sejak saat itu, Pak Darman mengubah fokusnya. Ia menjadi tempat curhat paling nyaman bagi anak dan cucunya. Ia menyadari bahwa telinganya kini lebih berguna daripada telunjuknya. Ia menemukan makna baru, menjadi pelabuhan yang tenang di tengah badai kehidupan keluarganya. Pak Darman kini merasa jauh lebih berguna dibanding saat ia menjadi mandor, karena kini ia membangun jiwa, bukan membangun tembok. Selanjutnya, solusi praktis yang bisa ibu dan bapak lakukan mulai besok pagi adalah menciptakan kemenangan-kemenangan kecil. Seringkali, perasaan tidak berguna muncul karena seharian kita tidak melakukan apa-apa selain melamun. Pikiran kosong adalah bengkel iblis, tempat kecemasan bekerja lembur. Mulailah hari dengan satu tugas sederhana namun pasti, merapikan tempat tidur dengan sangat rapi. Kedengarannya sepele, bukan? Tapi secara psikologis, ketika ibu dan bapak bangun dan langsung merapikan spray, melipat selimut dengan presisi, otak akan mencatat itu sebagai sebuah keberhasilan pertama hari itu. Itu memberikan sinyal bahwa saya masih punya kendali. Saya masih bisa mengatur lingkungan saya. Jangan remehkan kekuatan dari rutinitas kecil yang dilakukan dengan penuh kesadaran dan cinta. Rutinitas ini haruslah sesuatu yang melibatkan gerakan tangan dan hasil yang terlihat mata. Ibu dan bapak bisa mencoba merawat tanaman, meski hanya satu pot kecil di jendela kamar. Menyiramnya setiap pagi, membersihkan daun keringnya,
dan melihat tunas baru muncul, akan memberikan kepuasan batin yang luar biasa. Ada kehidupan yang bergantung pada perawatan ibu dan bapak. Ini memberikan validasi bahwa tangan saya masih bisa merawat kehidupan. Atau bagi bapak-bapak, mungkin bisa mulai membersihkan atau memperbaiki barang-barang kecil di rumah, seperti mengelem sandal yang jebol atau membersihkan kipas angin yang berdebu. Fokuslah pada prosesnya. Nikmati setiap gesekan kain lapnya. Nikmati setiap tetes air yang disiramkan. Jadikan itu meditasi, bukan beban pekerjaan rumah tangga. Lihatlah apa yang dilakukan oleh Bu Laras, 65 tahun, dari Yogyakarta. Bu Laras adalah pensiunan pegawai bank yang terbiasa sibuk dengan angka dan nasabah. Tiba-tiba berhenti bekerja membuatnya shock, post-power syndrome. Hari-harinya dihabiskan dengan tidur-tiduran yang justru membuat badannya pegal linu semua. Ia merasa seperti kayu lapuk yang menunggu rayap. Suatu hari, ia iseng menanam cabai dan tomat di kaleng bekas biskuit di halaman belakangnya yang sempit. Awalnya hanya iseng, tapi ketika cabai itu mulai merah, ada percikan kebahagiaan yang meledak di dadanya. Ia merasa bangga sekali. "Saya menanam ini," katanya dalam hati. Bu Laras mulai serius. Setiap pagi ia punya alasan untuk bangun, menengok anak-anak hijaunya. Ia tidak lagi bangun siang dengan perasaan malas. Ia bangun dengan semangat karena penasaran apakah tomatnya sudah matang. Ketika panen, ia membagikan segenggam cabai rawit itu ke tetangga sebelah rumah. Tetangganya senang bukan main, dan percakapan hangat pun terjadi di pagar rumah. Perasaan memberi ini, meskipun hanya segenggam cabai, membuat Bu Laras merasa kaya raya. Ia merasa berguna bagi tetangganya. Rasa sakit di persendiannya entah kenapa jadi jarang terasa karena pikirannya sibuk dengan hal positif. Bu Laras menemukan bahwa obat dari rasa tidak berguna bukanlah jabatan tinggi, melainkan sebuah pot tanaman kecil yang dirawat dengan kasih sayang. Penting juga bagi ibu dan bapak untuk mulai menulis atau merekam jejak kehidupan. Bukan untuk diterbitkan menjadi buku bestseller, tapi untuk warisan bagi anak cucu. Banyak lansia merasa apa yang saya tahu sudah kuno. Salah besar. Resep masakan ibu yang legendaris, cara bapak memperbaiki genteng bocor, atau cerita bagaimana dulu bapak melamar ibu dengan sepeda ontel, itu adalah harta karun sejarah keluarga yang tak ternilai. Mulailah menulis di buku harian, atau rekam suara ibu dan bapak bercerita di HP. Kegiatan ini menegaskan bahwa pengalaman saya berharga. Ibu dan bapak bukan sedang membuang waktu, tapi sedang mengawetkan kebijaksanaan. Bayangkan jika Pak Herman, 74 tahun, dari Bandung tidak pernah mencatat silsilah keluarganya. Pak Herman merasa fisiknya lemah dan tidak bisa membantu anak-anaknya secara finansial. Ia sering merasa minder saat kumpul keluarga besar. Namun, Pak Herman punya hobi menulis dan ingatan yang tajam. Ia mulai membuat bagan silsilah keluarga besar, menuliskan kisah-kisah lucu paman dan bibi yang sudah tiada, dan mengumpulkan foto-foto lama yang berjamur. Ketika Lebaran tiba, ia menunjukkan hasil karyanya. Seluruh keluarga besar berkumpul mengelilinginya. Anak cucu mendengarkan ceritanya dengan mata berbinar. Pak Herman menjadi bintang hari itu. Ia menyadari bahwa ia adalah penjaga memori keluarga. Tanpa dia, sejarah keluarga akan hilang. Perasaan tidak berguna itu sirna seketika, digantikan oleh rasa bangga yang membuncah. Jadi, ibu dan bapak, jangan menunggu orang lain memberikan tugas agar kita merasa berguna. Ciptakanlah tugas itu sendiri. Mulailah dari lingkaran yang paling kecil, diri sendiri dan rumah. Jangan meremehkan dampak dari sebuah senyuman tulus kepada pasangan saat membawakan teh hangat. Jangan meremehkan dampak dari doa yang ibu bisikan di sepertiga malam untuk anak-anak yang jauh di rantau. Itu semua adalah pekerjaan-pekerjaan besar yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orang dengan jiwa yang matang seperti ibu dan bapak. Dunia ini masih sangat membutuhkan kehadiran Anda, dengan segala kerutan dan uban yang Anda miliki, karena disitulah letak keaslian dan ketulusan yang makin langka di dunia modern ini. Ingatlah, matahari senja itu tidak panas menyengat seperti matahari siang, tetapi keindahannya mampu membuat semua orang berhenti sejenak dan mengaguminya.
Begitulah seharusnya masa tua ibu dan bapak. Bukan lagi masanya membakar kulit dengan ambisi, tapi masanya meneduhkan hati dengan kebijaksanaan. Di bagian selanjutnya, kita akan membahas bagaimana cara membangun hubungan sosial yang baru agar ibu dan bapak tidak merasa kesepian, dan bagaimana menemukan komunitas yang bisa menerima kita apa adanya. Solusi ini akan membuka pintu-pintu pertemanan yang mungkin tidak pernah ibu dan bapak duga sebelumnya. Selain berdamai dengan diri sendiri, obat paling mujarab untuk mengusir rasa tidak berguna adalah kembali terhubung dengan manusia lain. Kesepian adalah pupuk paling subur bagi perasaan tidak berharga. Ketika kita mengurung diri di rumah, tembok-tembok kamar seolah berbicara dan menghakimi kita. Kita perlu keluar, bukan untuk mencari validasi, tapi untuk membagikan kehangatan. Ingatlah filosofi air sungai. Air yang mengalir akan tetap jernih dan memberi kehidupan pada ikan-ikan di dalamnya, sedangkan air yang diam menggenang akan menjadi keruh dan berbau. Jangan biarkan jiwa ibu dan bapak menjadi air yang menggenang. Mulailah menyapa tetangga lagi, mulailah hadir di pertemuan warga, atau sekadar duduk di taman kota melihat anak-anak bermain. Kehadiran fisik kita di tengah masyarakat adalah bukti bahwa kita masih bagian dari denyut nadi kehidupan ini. Seringkali, hambatan terbesar untuk bersosialisasi di masa tua adalah rasa minder atau gengsi. Kita takut dianggap orang tua yang menyusahkan atau tidak nyambung. Buang jauh-jauh pikiran itu. Mari kita lihat kisah Bu Halimah, 63 tahun, dari Bogor. Setelah suaminya meninggal, Bu Halimah menarik diri dari pergaulan. Ia merasa bajunya tidak sebagus ibu-ibu lain, dan ia merasa tidak punya cerita menarik karena hanya di rumah saja. Namun, rasa sepi membunuhnya perlahan. Akhirnya, ia memberanikan diri ikut senam lansia di balai desa, meski awalnya berdiri di barisan paling belakang dengan ragu-ragu. Apa yang terjadi? Ternyata tidak ada yang peduli dengan bajunya. Mereka justru menyambutnya dengan hangat karena ada teman baru untuk diajak tertawa. Bu Halimah menemukan bahwa di komunitas itu, semua orang punya masalah yang sama, sakit lutut, rindu cucu, atau cemas akan kesehatan. Ia tidak sendirian. Kehadiran Bu Halimah yang pandai memijat bahu temannya saat istirahat senam, membuat ia sangat disukai. Ia merasa berguna kembali hanya dengan modal tenaga pijatan ringan dan telinga yang mau mendengar keluhan teman. Dari sini kita belajar, ibu dan bapak tidak perlu membawa harta atau jabatan untuk diterima di lingkungan sosial. Cukup bawa hati yang terbuka dan senyum yang tulus. Di usia senja, persahabatan bukan lagi soal bisnis atau keuntungan, tapi soal saling menopang agar tidak ada yang jatuh sendirian. Cara lain yang sangat ampuh untuk merasa berguna adalah dengan menjadi sukarlawan atau mentor kehidupan. Ibu dan bapak memiliki universitas kehidupan di dalam kepala yang tidak dimiliki anak muda. Ilmu itu harus diturunkan. Tidak perlu muluk-muluk menjadi guru formal. Coba perhatikan lingkungan sekitar. Apakah ada anak-anak muda yang butuh bimbingan? Atau sekadar butuh didengarkan tanpa dihakimi? Anak muda zaman sekarang seringkali rapuh dan butuh sosok kakek nenek yang meneduhkan, bukan yang menceramahi. Jadilah sosok sesepuh yang dicari karena kebijaksanaannya, bukan orang tua yang dihindari karena cerewetnya. Mari bercermin pada Pak Junaedi, 69 tahun, dari Solo. Beliau adalah pensiunan montir bengkel. Tangannya sudah gemetar jika memegang kunci Inggris terlalu lama, sehingga ia tidak bisa bekerja lagi. Ia merasa ilmunya sia-sia. Namun, ia melihat banyak anak tetangga yang sepedanya rusak dan tidak punya uang untuk ke bengkel. Pak Junaedi kemudian membuka pintu garasinya, memanggil anak-anak itu, dan mengajari mereka cara menambal ban atau mengencangkan rantai. Ia tidak membetulkan sepedanya secara langsung, tapi ia mengajari caranya. Garasi Pak Junaedi kini selalu ramai oleh tawa anak-anak. Ia dipanggil Mbah Guru oleh mereka. Pak Junaedi menemukan tujuan hidup baru, mewariskan keahlian tangan kepada generasi penerus. Rasa tidak bergunanya lenyap digantikan rasa bangga melihat murid-murid kecilnya berhasil. Selain hubungan dengan manusia, hubungan vertikal dengan Sang Pencipta adalah penawar paling hakiki.
Perasaan hampa seringkali muncul karena kita terlalu berharap pada makhluk. Kita berharap anak menelepon, berharap tetangga menyapa, berharap dihargai bekas bawahan. Ketika harapan itu tidak terwujud, kita kecewa. Ubahlah haluannya. Jadikan sisa usia ini sebagai masa bulan madu dengan Tuhan. Yakinkan diri ibu dan bapak bahwa Tuhan tidak pernah menciptakan produk gagal. Jika ibu dan bapak masih diberi napas pagi ini, artinya Tuhan masih memiliki rencana dan masih membutuhkan ibu dan bapak di dunia ini, entah untuk mendoakan keselamatan bumi, atau untuk menjadi ujian kesabaran bagi orang lain yang merawat kita. Renungkanlah kisah Bu Ratna, 75 tahun, dari Denpasar. Beliau menghabiskan hari-harinya di kursi roda karena stroke. Secara fisik, ia sangat bergantung pada orang lain. Untuk mandi dan makan pun harus dibantu. Logikanya, ia adalah orang yang paling tidak berguna menurut standar manusia. Tapi wajah Bu Ratna selalu bercahaya. Tidak ada keluhan keluar dari mulutnya. Ternyata, ia mendedikasikan setiap detiknya untuk berzikir dan mendoakan satu persatu nama orang yang ia kenal. Ia berkata, "Tubuh saya lumpuh, tapi doa saya bisa terbang menembus langit." Ia menjadi paku bumi bagi keluarganya lewat doa-doa mustajabnya. Anak-anaknya merasa rezeki mereka lancar berkat doa ibunya. Bu Ratna merasa sangat berguna di hadapan Tuhannya, dan itu membuatnya tenang luar biasa. Membangun kedamaian spiritual juga berarti belajar memaafkan dan melepaskan. Banyak lansia merasa berat melangkah karena membawa ransel berisi dendam masa lalu. Dendam pada saudara yang menipu, dendam pada pasangan yang pernah selingkuh, atau dendam pada nasib. Beban ini membuat hati terasa penuh sesak sehingga tidak ada ruang untuk rasa bahagia. Merasa berguna juga berarti berguna bagi diri sendiri dengan cara membersihkan hati. Maafkanlah mereka, bukan karena mereka pantas dimaafkan, tapi karena ibu dan bapak pantas mendapatkan kedamaian di sisa usia ini. Melepaskan beban adalah pekerjaan batin yang berat dan mulia, dan hanya orang-orang kuat yang sanggup melakukannya. Ketika hati sudah bersih, ibu dan bapak akan memancarkan aura yang berbeda. Orang akan betah berada di dekat ibu dan bapak. Inilah yang disebut karisma lansia. Anda tidak perlu banyak bicara, cukup duduk diam, tapi kehadiran Anda menenteramkan suasana rumah. Jadilah seperti pohon beringin tua di tengah alun-alun. Ia tidak bergerak, ia diam saja, tapi semua orang datang berteduh di bawahnya saat kepanasan. Jadilah tempat berteduh bagi anak dan cucu yang kepanasan oleh kerasnya dunia. Dengarkan keluh kesah mereka, usap kepala mereka, dan katakan semua akan baik-baik saja. Kalimat sederhana itu, jika keluar dari mulut orang tua yang tulus, memiliki kekuatan magis yang bisa meredakan badai di hati anak-anak. Jangan lupa juga untuk merayakan persahabatan lama. Hubungi teman-teman sekolah atau teman kerja dulu. Mereka adalah saksi sejarah hidup ibu dan bapak. Bertemu atau sekadar menelepon mereka akan membangkitkan memori indah yang membuat kita merasa saya pernah ada. Saya punya sejarah, saya berharga. Tertawa mengenang kebodohan masa muda bersama teman sebaya adalah terapi jiwa yang sangat ampuh. Rasanya seperti kembali muda sejenak. Jangan gengsi untuk menyapa duluan. Mungkin mereka di sana juga sedang menunggu telepon ibu dan bapak dengan perasaan kesepian yang sama. Jadilah jembatan yang menghubungkan kembali tali silaturahmi yang sempat putus. Terakhir, sadarilah bahwa menjadi tua adalah sebuah privilese. Sebuah hak istimewa yang tidak didapatkan oleh semua orang. Banyak teman kita yang dipanggil Tuhan di usia muda. Ibu dan bapak terpilih untuk menikmati fase ini. Rasa tidak berguna hanyalah tipuan pikiran yang takut kehilangan kontrol. Padahal, kontrol sejati ada pada kemampuan kita mengendalikan respon hati. Jika ibu dan bapak bisa tersenyum ikhlas meski tubuh sakit, jika bisa bersyukur meski kesepian, ibu dan bapak sedang mengajarkan pelajaran hidup tingkat tinggi kepada dunia. Itu adalah kegunaan yang tak terbayar harganya. Mari kita tutup bagian solusi ini dengan sebuah pemahaman baru. Berguna tidak harus bekerja. Berguna tidak harus menghasilkan uang. Berguna adalah ketika keberadaan kita membawa sedikit saja cahaya bagi kegelapan orang lain, atau minimal,
tidak menambah kegelapan itu dengan keluhan kita. Di bagian selanjutnya, kita akan merangkum semua ini menjadi sebuah pegangan kuat, dan saya akan memberikan afirmasi positif yang bisa ibu dan bapak ucapkan setiap pagi di depan cermin untuk mengusir perasaan negatif tersebut. Kita telah menempuh perjalanan panjang dalam video ini, menyelami lorong-lorong hati yang mungkin selama ini gelap dan berdebu. Kita telah belajar bahwa perasaan tidak berguna hanyalah ilusi, sebuah bayangan menakutkan yang muncul karena kita berdiri membelakangi cahaya. Ingatlah kembali kisah Pak Harun, 78 tahun, dari Malang, yang awalnya merasa hidupnya hanya menunggu panggilan ilahi, namun akhirnya menemukan kebahagiaan sederhana dengan menjadi kakek pendongeng bagi anak-anak di kompleks rumahnya. Pak Harun mengajarkan kita bahwa ketika pintu karir tertutup, jendela pengabdian lain justru terbuka lebar. Kuncinya ada pada kemauan kita untuk menengok ke jendela itu. Ibu dan bapak bukanlah mesin tua yang rusak, melainkan barang antik yang nilainya justru semakin mahal seiring bertambahnya usia, karena sejarah dan kebijaksanaan yang melekat di dalamnya tidak bisa dibeli dengan uang. Inti dari semua yang kita bahas hari ini adalah pergeseran makna. Kita bergeser dari melakukan menjadi menjadi. Dulu kita berharga karena apa yang kita lakukan, bekerja, mencari nafkah. Sekarang kita berharga karena siapa kita menjadi, pendoa, pendengar, penyejuk hati. Jangan remehkan kekuatan dari hanya ada. Seperti mercusuar di tepi laut, ia tidak perlu berlari ke sana kemari untuk menjadi berguna. Ia cukup diam, berdiri tegak, dan memancarkan cahayanya. Kapal-kapal di lautan selamat dari karang bukan karena mercusuar itu berteriak, tapi karena ia hadir. Ibu dan bapak adalah mercusuar bagi anak, cucu, dan lingkungan sekitar. Kehadiran ibu dan bapak yang tenang adalah jangkar yang menjaga keluarga tetap stabil di tengah ombak kehidupan yang semakin gila ini. Saya ingin ibu dan bapak membawa pulang satu kebenaran ini. Tubuh boleh menua, kulit boleh keriput, tapi jiwa tidak memiliki usia. Semangat untuk memberi manfaat tidak boleh ikut pensiun. Mulailah dari hal kecil yang tadi kita bahas. Merapikan tempat tidur, merawat tanaman, menyapa tetangga, atau mendoakan orang lain. Kemenangan-kemenangan kecil ini akan menumpuk menjadi bukit kebahagiaan. Jangan biarkan satu hari pun berlalu tanpa ibu dan bapak merasa bangga pada diri sendiri. Jika hari ini ibu dan bapak hanya sanggup tersenyum pada cermin, itu pun sudah sebuah prestasi. Itu adalah tanda bahwa ibu dan bapak memilih untuk bersahabat dengan diri sendiri, dan itu adalah fondasi dari segala kesehatan mental di masa tua. Sekarang, saya ingin mengajak ibu dan bapak melakukan sesuatu yang sangat penting. Nanti, setelah video ini selesai, atau besok pagi saat bangun tidur, berdirilah di depan cermin. Tataplah mata orang yang ada di cermin itu, diri ibu dan bapak sendiri. Lihatlah gurat-gurat di wajah itu bukan sebagai tanda kerusakan, melainkan sebagai peta perjuangan yang hebat. Letakkan tangan kanan di dada, rasakan detak jantung yang masih setia memompa kehidupan, dan ucapkan kalimat afirmasi ini dengan suara yang mantap dan penuh keyakinan. Kalimat ini adalah doa sekaligus perintah bagi sel-sel tubuh kita untuk kembali bersemangat. Jangan ragu, ucapkanlah dengan lantang atau bisikan dengan sepenuh hati. Ikuti kata-kata saya ini dan resapi maknanya. Saya menerima diri saya apa adanya, dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Masa tua saya adalah masa emas yang penuh berkah. Saya masih berguna, saya masih dibutuhkan, dan kehadiran saya membawa kedamaian. Saya melepaskan masa lalu, saya tidak khawatir akan masa depan, saya bahagia di saat ini. Saya memaafkan diri saya yang dulu, dan saya mencintai diri saya yang sekarang. Tuhan masih memberi saya napas karena tugas saya belum selesai, yaitu menjadi saluran kasih sayang bagi semesta. Saya sehat, saya kuat, saya berharga. Terima kasih, Tuhan, untuk satu hari lagi yang indah ini. Terima kasih yang tak terhingga saya ucapkan kepada ibu dan bapak yang telah setia menemani saya sampai di menit ini. Kesetiaan ibu dan bapak menonton video ini adalah bukti nyata bahwa di dalam hati ibu dan bapak masih menyala api semangat untuk terus belajar dan memperbaiki kualitas hidup. Saluran tips bahagia lansia ini bukanlah sekadar tontonan,
melainkan sebuah rumah virtual tempat kita semua berkumpul, saling berpegangan tangan, dan saling menguatkan. Jika ibu dan bapak merasa video ini memberikan kesejukan seperti segelas air di tengah padang pasir, saya memohon dengan rendah hati agar ibu dan bapak menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya. Bukan untuk popularitas saya, tapi agar ibu dan bapak tidak ketinggalan saat kita duduk bersama lagi membahas rahasia kebahagiaan lainnya di video berikutnya. Saya juga yakin, di luar sana, mungkin di grup WhatsApp reuni sekolah, grup pengajian, atau grup keluarga, ada teman-teman atau saudara kita yang sedang duduk melamun sendirian, merasa sepi dan tidak berguna seperti yang kita bahas tadi. Jangan biarkan mereka larut dalam kesedihan. Jadilah perpanjangan tangan kebaikan dengan cara membagikan video ini kepada mereka. Bayangkan betapa berartinya jika video ini bisa menyelamatkan satu saja teman kita dari jurang depresi. Dengan membagikan video ini, ibu dan bapak sedang berkata kepada mereka, "Saya ingat kamu, saya peduli padamu, dan kita akan tua bersama dengan bahagia." Itu adalah sedekah jariah yang sangat mudah namun berdampak besar. Sebelum kita berpisah, saya ingin mendengar suara hati ibu dan bapak sekali lagi. Kolom komentar di bawah adalah ruang tamu kita. Saya ingin ibu dan bapak menuliskan satu kalimat saja. Kegiatan kecil apa yang membuat ibu dan bapak merasa senang akhir-akhir ini? Apakah itu menyiram bunga, bermain dengan kucing, atau sekadar minum teh sambil melihat hujan? Tuliskan di bawah. Cerita sederhana ibu dan bapak bisa menjadi inspirasi bagi lansia lain yang bingung harus melakukan apa. Mari kita saling bertukar ide dan energi positif di kolom komentar. Saya akan berusaha membaca dan membalas komentar ibu dan bapak dengan penuh sukacita. Akhir kata, ingatlah selalu pesan saya ini, menjadi tua itu pasti, tapi menjadi bahagia itu adalah pilihan. Hari ini, pilihlah untuk bahagia. Pilihlah untuk merasa cukup. Pilihlah untuk melihat diri sendiri sebagai anugerah. Jaga kesehatan, minum air putih yang cukup, dan jangan lupa untuk tersenyum. Karena senyum ibu dan bapak adalah obat bagi dunia yang sedang sakit. Sampai jumpa di video selanjutnya, dengan topik yang tak kalah menyentuh hati. Salam hangat dari saya untuk ibu dan bapak sekeluarga di rumah. Sampai jumpa pada video berikutnya.